pada menyatakan fadilah istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa wa dawa'ud dunub al-istighfar. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tiap-tiap penyakit itu ada obat. Bermula obat segala dosa itu adalah istighfar. Nyo hadis yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tanyonyo dete penuh dengan dosa. Maka setiap dosanya ibarat lagi penyakit. Punya penyakit na bandung obat, kecuali mati maka dosa na ubat, yaitu istighfar. Teman dosa apa yang dipegaduh ataupun ubat le istighfar. Yang istighfar yang kakek le sama yang le goto tepunya. Dan adalah dosa ubi. Menyo dosa raya ke pasti bu mestina taubat nasuha. Dosa raya. Man menyo dosa raya kalau antara lain itu adalah tabuh haji, zina, kemudian mensyarikatkan Allah Ta'ala, ada yang pertama, yang kedua zina, kemudian yang kelai durhaka kepada kedua ibu bapa, dan termasuk dosa raya urang pohdo dosa besar. Monyo jamun kalengo pohdo mati kepi. Ternyata nyan adalah dosa besar. Tetapi bila mana diiktikun lagi you golong dipoh nyo buat jinyo salah. Tapi menyoji digalam digantung do ternyata dianggap buatnya biasa mentah, mana menyalahkan agama, maka nyanyi baru terkategorikan dalam mati kafir. Maka sebab dipahala buat haram. Tanya pun mentang buat yang haram dan pahala, maka yang murtad. Maka murtad dengan si pusyarikat Allah Ta'ala ada. Murtad tanya itim dengan dapat harga buat harga. Dan dapat harga buat harga. Maka nak bagi ke murtad, ada kala murtad yang memang dengan ikrar lisan, dengan bapa, tak pegah Allah Ta'ala dua dan lain sebagainya, ataupun tak pegah Nabi Muhammad dusta. Jangan bapa. Nah ada kala dengan hati, dan ada kala nah dengan perbuatan. Termasuk perkara menghalalkan pekerjaan yang haram, nyo adalah murtad. Wati ka murtad, otomatis kita nyo ka non Islam. Termasuk nyo penuh perkara poro menyota pahala tak anggapnya perkara halal, maka dia katanya murtad. Wati mati di poro menyonyan perkara yang pun dia dianggapnya wati dengan poronya yang dianggap bahwa perkaranya perkara halal, maka mati kafir. Tetapi menjadi dianggap nyambut salah dalam agama, salah Allah, salah Nabi, maka dosa besar. Kembali pada persoalan tanya, pekerjaan dosa besarnya baru nak ubati dengan taubat nasuha. Pada unsur taubat nasuha yang pertama ialah menyesal. Buat kali kamu menyesal tanya. Kamu menyesal. Yang kedua, tidak pernah mengulangi bercita-cita untuk tidak pernah mengulangi lagi. Lam cita-cita danyo akan terpupuk lagi ya tanya. Walaupun aku pupuk lah betul. Tapi cita-cita lam penting katanya akan terpupuk lagi. Kong kuat keinginannya akan terpupuk lagi. Dengan cara taubat nasuha. Kemudian setiap dia mata yang daripada tetesan mata danyo nyo dihitung hasanat dan dihitung sebagai pengampunan jilla Allah. Maka pelukung taubat Nabi Adam alaihi salam ordin paju bakul di dalam syurga nya tampiluk mata ibaru matanya celah itun ia matanya pelukung nya dosa padahal hai dosa tilap paju bakul di nanti hawa
Tapi berpuluh tahun baru nentung taubat lah Allah Ta'ala. Supaya apa? Kena kalah betul yang ada. Taubat mana? Maka tamat lagi umurnya. Waktu kalah oleh Allah Ta'ala tu tanya taubat, betul cita-cita kuat keinginan dia untuk anda kembali, maka baru tu taubatnya. Tapi menyohana terkedah maya-maya yang na konsekuensi kal mustahzi bi rabbih, na anggap le Tuhan tanyonyo lagi umur pulau-ulaunya. Mamanya tanya status pulau-ulau mahurut. Bang. Tamacit lagi bukan orang yang pernah terpegah bahwa pajan mendumai syafaat ini. Orang telah mendumna peluang bukan menerima syafaat. Hana mandum orang Islamnya mengumpul syafaat Rasulullah. Tetapi tauhid yang mengumpul Rasulullah yang iman ji khalisan min qalbin au nafsi. Yang iman itu berarti mengalir dalam jiwa. Yang akan mengumpul pertolongan Allah ini. Yang rujuk pada Nabi Muhammad, yang takkan lagi tanya tamu doa tapi mengumpul syafaat Rasulullah. Nampak menancip dengan dosa kalau tak kembali baru pulih dosa raya dengan taubat nasuha. Ini hadis yang pertama dari Rasulullah. Kan? Yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilah wa hilatu dzunub al-istighfar. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula tiap-tiap sesuatu itu ada hilah. Hilahnya cara hilah. Katanya bahasanya pun hilah. Cara bermula hilah segala dosa itu nyonya istighfar. Hilah tiban tak pahami pak minyo hilah. Puhi pakiban na mumpung ni. Hilah. Ini bahasanya hilah. Na teknik, na cara di pakiban cara tanya begadao. Kaya kan? Hilah dia kok dia. Iya, na keringanan, pun na jalan lebih mudah. Na jalan keluar. Maka jalan keluar untuk dosa lagi apa benar adalah istighfar. Dan nyo pakai mutai ada dumle tak hadis Nabi tentangnya. Supaya betul-betul gong keyakinan kedanyo bahwa istighfarnya itu ada dosa. Ya, kan? Nyo hadis yang kedua. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man istighfara ghafarallahu lahu wa in kana farran min zuhfi. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta ampun niscaya diampun baginya oleh Allah Ta'ala, dan jika ada ia lari daripada perang sabilillah sekalipun. Berarti tahu di bahanga tu yang lagi ampun ba Allah. Dia ampun oleh Allah Ta'ala. Sekalipun kesalahan di pun dari perang. Pakon kena ngebaca contoh. Karena dosa pun dari perangnya cukup aib. Kayu tak dosa pun dari peperangan. Dibit dari kelompok pengkhianat. Maka dosa di kayu. Maka keputabih kena walaupun dosa di adalah lari dari peperangan sabilillah, nyo menyoji lagi ampun Allah Ta'ala tetap berperang. Maka katanya hanjut islahi pesimis. Ada dosa yang tak pernah tabu buat. Abu Hurairah kan ledon tu kena wafat Rasulullah tidak mau Islam. Tapi cita-cita kuat beliau punya misi. Aku harus menjadi yang lebih baik. Menyolong katalah berarti lon beek kusaing urul lain. Menanci tanyo, le tak dosa, kat Tuhan tanyo le tak dosa. Cukup je dosa. Iban cara. Waktu tak kala orang lain thale muda-muda macam. Hana pun betul tak? Baik frustasi karena Allah Ta'ala tetap lebih peluang kepada katanya ampunan. Ada nama tatim lagi, maka Allah tetap berbuat. Nyogonyo makna rahmat Allah Ta'ala.
rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma darra dhunubi min istighfari wa ada fil yawmi 70 marrah. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada memberi mudarat oleh dosa bagi barang siapa yang minta ampun, dan jika kembali ia di dalam sehari 70 kali sekalipun. Ya, Pak. Lagi ampun katanya. Cita-cita katanya tetap bertobat kepada Allah. Tetapi buatnya 70 kali. Ya, Mbak. Lagi ampun lah. Bubul lah, lagi ampun lah. Memang ulang-ulang dalam janji tak buat mana. Tetapi dia punya tekad yang kuat bahwa memang untuk taubat kepada Allah. Cuma kau bubul lah, tanya gimana lah. Nya Allah Ta'ala tidak buat. Tidak buat ampun saja dari kiam. Dunia pemurah Allah Ta'ala. Cuma ada tim di wate juga kan? Di wate. Cuma yang dah jadi 5 minit pun berangkat. Berbagai hal itu, kan? Saya tanya berdua. Jika lainnya ada yang ikut ibadat menurut sesuatu yang bengeh nafsu, nyoda bubuknya yang punya ibadat. Bengeh nafsu yang bubuknya, hai tu yang nafsu dia. Oh, hai mana? Temayang kamu ibadat. Sebetulnya menyota sembahyang secara sempurna kan HP hotel yang 7 minit. Ya, betul sempurna lagi sembahyang lebih. Enggak? Tapi dia ada cek kamu baga, bung kakak ayo kan, ayat panu-panu ayo kan. Macam dia baga-baga. Pakon ibu gabunya nyo ibadat adalah perkara yang bengeh nafsu. Karena nafsu bengeh dan dia ke nafsu baga-baga. Dia baga-baga. Menanti waktu kat toto dia kau ya ada dia beli puasa ya kan dia pelan lemah ju macam kalinya ya kan ini nafsu terhadap ibadat. Maka yang mana yang toto ini nama yang tubuh dah toto minyak yang tinggi ya kan ya Allah. Jadi talawan nafsunya BBI talawan macam penting ni kan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma darra dzunub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istighfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa minta diampunkan kemudian berdosa, niscaya ampunan Allah Ta'ala itu baginya. Tetap sama lagi menurut. Maka tak hadis Rasulullah tentang menyatakan bahwa istighfarnya jid keubat pengampun dosa. Maka lele sembahyang itu dah dia minimal lele goto tapo. Manenggu dia tiga dia sama-sama sir jeut pribadi jeut tiga jeut. Allah Ta'ala nak pengen menyor kaya tu juga tapi mengganggu mulai dengan catatan menyona waktu mayang dan dia betul mikrofon lo kali tegur tiga le abah bertirun gue tegur mulai tu tegur dalam sembahyang 30 payah tiga mikrofon waktu sembahyang kuno lama bahwa aku kau tu jadi kau susah tu lo masuk labah di mikrofon ya. Jadi tujuannya yang tujuan di bang mengganggu. Dia sama-sama istighfar sama-sama berzikir sama-sama hana bid'ahnya. Ben itu bebeu ka bid'ah kan? Karena apa kau nak tahu kejadian mana? Tidak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sembahyang berdoa tu. Nuhoi Nabi, hai kenal le. Pukui Nabi, hana tak boleh le doa tu. Hai maksudnya biasa sahabat amin Rasulullah bukan doa. Bukan nak boleh lera nak doa. Dan doa tertanya mana? Hana pun jauh. Jadi pun dengan teguran Rasulullahnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa doa bersama-sama itu boleh. Tetapi dengan catatan baik mengganggu sembahyang.
menyebut mendem pak mutigi berwan kok ke berwan nah untuk mayang anda mutigi nyo wajib palu tu dia nah ben ayat tu kecuali jamaah dikir yang lagi contoh jamaah dulu nyo nanti jamaah khusus nah jamaah khusus ataupun jamaah dikir yang dikir pun terlebih nya jamaah khusus awalnya. Tetapi baiklah ulai, tetapi punya lagi yang kita nyo jamaah umumnya. Tu bang kata tu je semayangnya. Nyo menyenda untuk maya puji tanya mikrofon becut sampai ayat tu. Ben mengganggu je semaya. Ina tegayangan juga. Matalah dikit sama-sama juga. Sir je sama-sama je. Ya, dan hadis tentang hukum mana? Hadis-hadis tentang istighfar jika ampun dosa katanya. Niman lego tu boleh sembahyang titik ke sembahyang lego tu. Dan lagi Allah Taala ya Allah berarti nyo yang mampu lun sembahyang. No mampu lun sembahyang. Hantu purna sembahyang lo ya Allah. Nu ampun, nu tuang Allah. Di samping dosa-dosa yang lain guna dalam doa Allah Ta'ala karena pokok coba ditanya dirokon penitia semayang adakah sesuai tak nyaka pulang Allah Ta'ala gedung mana maka boleh dalam doa Allah Ta'ala bergedung ibadah ini bergedung semayang ini ya tentang istighfar nyodum tentang istighfar tabuh hadis kita tentang istighfar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kathurat dunub ahadukum falyastaghfir bil ishar artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila banyak dosa seseorang daripada kamu maka hendaklah kamu minta ampun pada waktu sahurnya tabuh keterangan yang kedua berarti wati tahu adalah wati yang untuk lagi ampun Allah Ta'ala di samping wati sepertiga malam di sembahyang tahajud wati sepertiga malam Allah Ta'ala kan turun pada langit bumi nya di mana bentuk dipikir bagaimana zat Allah betul man janjinya ini tauhid bahwa Allah Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu Allah Ta'ala hanya butuh kepada tempat menyebut apakah Allah Ta'ala yang betul tepun le malam bak langit bumi bak langit dunia otomatis Allah Ta'ala akan ada tempat sementara tempat bagi Allah itu kan mustahil bahkan karena yang berhak yang boleh ke tempat adalah katanya adapun yang baru Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat innallaha la ghaniyun 'anil alamin Allah itu terkaya daripada seluruh alam dan tauhid bergongkong dan dengan berarti yang turun wajib adakala yang turun adalah rahmat Allah maka sepertiga malam lihat sembahyang tahajud bukayam tak istighfar bukayam tak berdoa maka inan letak guna kebutuhan rahmat Allah termasuk cik bahwa dia tahu waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk bertanya beristighfar itu dosa ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kena jubahnya babi hadis Rasulullah al istighfaru ya'kulul qataya kama ta'kulun narul khataba artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula istighfar itu memakan ia akan dosa seperti memakan oleh api akan kayu bakar. Sama cik pemahaman cik kah tak kenju kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kathuratul istighfaru biharfir rizqi artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula banyak istighfar itu menghila ia kepada mudah rezeki. Berarti dengan sebab istighfar lebih kemudahan rezeki Allah Ta'ala. Sama lagi memperbanyak salawat
menyolong dan telawut rezeki mudah bila Allah. Dan kita buktikan tetapi telawut yang khalisah, yang ikhlas. Karena harap kabul-kabul kan? Tidaknya jalan keluar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istighfara ghafarallahu dzunubi. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta ampun ia niscaya diampunkan oleh Allah Taala baginya segala dosanya. Ini penutup hadis Rasulullah dari sekian banyak hadis dalam bab perkara istighfar, dan jumlahin hadis-hadis Rasulullah tentang masalah istighfar dalam kitab-kitab hadis. Ini bujuk yang segar-segar dan gergas dalam kitab. Ya, bab istighfar ini. Nah, kira-kira yang boleh ada yang masalah dosa